Ini kali kedua Hasan Nasbi menyerah pada takdir. Kali pertama saat ia menyerahkan satu mobil Alphardnya pada Sani Tanuwijaya karena kalah taruhan. Ia yakin betul saat Pilpres lalu bahwa Anies Baswedan tak akan bisa nyapres. Ternyata Anies Baswedan bisa nyapres. Ia salah dan kalah. Ada orang seperti Surya Paloh dan Caimin yang membuat sesuatu yang tidak masuk akal di kepala seorang Hasan Nasbi tapi bisa menjadi masuk akal dan akhirnya terwujud. Anies Baswedan punya hoki yang tak dihitung oleh Hasan Nasbi. Perlu diingat bahwa ia tak ada masalah dengan Anies Baswedan. Ia kenal baik dengan Anies Baswedan meski akhirnya berbeda pilihan politik. Kali kedua Hasan Nasbi menyerah pada takdir terjadi baru-baru ini. Ia harus mundur dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan imbas dari pengakuan Presiden Prabowo buruknya komunikasi pemerintahannya. Mundurnya Hasan Nasbi dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini mengejutkan, tapi kabarnya di kalangan media istana sudah beredar 2 pekan lalu. Bisa jadi penunjukan Mensesnek sebagai jubir presiden dan Mensesnek menunjuk lagi 2 jubir dari Wamen, yakni Wamen Komdigi dan Wamen Mensesnek itu sendiri, membuat Hasan Nasbi merasa tak diperlukan lagi. Untuk apa ada kantor komunikasi kepresidenan, tapi inti dari komunikasi kepresidenan itu sendiri tak ada di tangannya lagi. Meskipun sempat mengatakan baik dari Hasan Nasbi sendiri maupun dari Mensesnek akan sinergi dan saling bantu saja. Toh nyatanya tak mudah juga. Hasan Nasbi mengambil jalan seorang kesatria, mundur daripada menjabat, tapi tak jelas apa yang akan dikerjakan karena sudah diberikan kepada orang lain. Toh jabatan itu amanah, bukan hanya sekedar gagah-gagahan saja. Mundurnya Hasan Nasbi dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah kemenangan tersendiri bagi para pengkritik pemerintahan. Ternyata kepala babi yang sempat dihebohkan itu tumbalnya adalah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi kosong. Kritikan yang begitu keras terhadap tanggapan Hasan Nasbi yang pendek, dimasak aja, digoreng begitu lama hingga gosong. Klarifikasi Hasan Nasbi bahwa dia setuju dengan tanggapan awal dari wartawan Tempo yang dikirimi kepala babi itu seperti tak diacuhkan lagi. Akibatnya tak sedikit yang menuntut Presiden Prabowo agar segera memecat Hasan Nasbi. Akhirnya bukan Presiden Prabowo yang memecat, tapi Hasan Nasbi sendiri yang tahu diri memilih untuk mundur. Agaknya ini berbeda dengan mundurnya Menristek Satrio Bojonegoro yang memang diminta mundur ketika itu. Hasan Nasbi mundur karena pilihan sendiri yang sadar. Hasan Nasbi sendiri mengatakan akan mundur kalau situasi sudah tak bisa lagi ia kendalikan. Artinya situasi jauh lebih besar daripada kemampuan yang dimilikinya untuk mengatasinya. Berarti situasi belakangan ini sudah di luar kendalinya. Dia mundur dengan penuh kesadaran tanpa membela diri bahwa dia masih layak dan lain sebagainya. Sebuah prinsip hidup yang layak dicontoh. Maka tak pada tempatnya pula desakan dari berbagai pihak agar ia dipecat karena dianggap kurang cakap dan tak bisa membawakan diri. Dengan begitu banyaknya kepentingan di sekitar presiden, tentu posisi Hasan Nasbi ini juga menjadi rebutan. Hasan Nasbi pertama sekali diangkat di ujung akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Ini pula yang diprotes oleh banyak orang ketika itu. Sudah mau berakhir, Presiden Jokowi masih saja melantik pejabat baru di institusi yang juga baru. Bisa jadi Hasan Nasbi juga tumbal dari keberlanjutan yang salah kaprah itu. Hasan Nasbi memang orangnya Jokowi, tapi ia juga orangnya Prabowo. Ia lebih dulu bergabung dengan Prabowo daripada Jokowi yang akhirnya juga berlabuh kepada Prabowo. Ia bergabung dengan Prabowo setelah berdialog cukup panjang 4 mata dengan Prabowo. Jadi tak ada yang mempengaruhinya untuk mendukung Prabowo. Hal-hal negatif tentang Prabowo yang ada di kepalanya dan di kepala banyak orang hilang seketika. Hasan Nasbi menjadi pembela Prabowo yang cukup tenang
dan kemudian menjadi jubir pemenangan Prabowo Gibran. Ia tentunya paling tak bisa diadu untuk memilih di antara Jokowi dan Prabowo. Salahnya dia diberi posisi oleh Jokowi di ujung masa jabatan pada institusi baru pula, yang belum tentu cocok dengan gaya kepemimpinan Prabowo. Mestinya dia memang bukan kepala kantor komunikasi kepresidenan. Ia cocoknya di salah satu kementerian yang sudah mapan. Tapi entahlah, sekarang Hasan Nasbi sudah mundur dan memilih berada di luar sebagai penonton. Selain pemain yang baik, Hasan Nasbi juga seorang penonton yang tak kalah baiknya.